Duduk masih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita yelnya dulu biar yang matanya tinggal 2,5 watt itu bisa lebih, matanya jadi 10 watt ya. Apa kabar Maniksa? Alhamdulillah luar biasa, pantang menyerah Allah Akbar. Maniksa Berprestasi mandiri Islami. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini, siang menjelang sore kita dapat hadir bersama dalam rangka untuk mendapatkan mau'izatul hasanah dari Kiai Haji Damsir SAG, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang. Dan ini sebuah hal yang luar biasa dan patut disyukur bersama. Salam serta salam semoga dicerahkan kepada baginda Rasulullah SAW atas segala pengorbanan yang telah beliau berikan. Insya Allah kita tetap istiqomah menjalankan syariat-syariat agama Islam dan selalu menjadi orang yang pertama kali menjaga kemurnian dan kesucian agama Islam. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, dalam sambutan ini yang akan kita sampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya ucapkan salam takzim hormat kami kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, Bapak Haji Damsir, yang sudah bersedia hadir di tengah kesibukan yang luar biasa. Kemarin hari Senin dan Selasa kita ketemu di Pontianak, hari ini Rabu kita ketemu di Bengkayang. Jadi saya walaupun kepala madrasah tetap mengikuti kepala kantor, di mana kepala kantor di situ saya berada. Walaupun kadang-kadang bukan satu tempat secara jasad, tapi ruhnya sama-sama. Jadi karena itu terima kasih Pak Kiai Haji Damsir yang sudah bersedia hadir di tengah-tengah kesibukan untuk menjadi motivator kita pada kali ini. Siswa sekalian, Haji Damsir ini adalah guru saya. Dulu teman saya, sekarang jadi guru saya. Jadi artinya sejauh melangkah dia sebagai kemenak luar biasa, saya mengikuti jejak beliau, dan mudah-mudahan semuanya berkah ya di dalam rangka untuk menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Bapak Kemenak yang saya hormati, kegiatan homestay ini adalah bagian dari kegiatan Rihlah Mad Insan Cendekia. Jadi di Mad Insan itu ada Rihlah. Rihlah itu dibagi 3, ada studi kolaborasi, ada homestay, dan ada studi kampus, yang biasa kita sebut dengan Tridharma Mad Insan. Kalau Tridharma kampus itu kan di kampus dia belajar, dia meneliti, dan dia di masyarakat mengabdi. Nah kalau di Mad Insan juga sama, di asrama di Mad Insan dia belajar, ada saatnya dia harus meneliti, dan hari ini dia juga harus terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Walaupun saya pikir ini kita sebut dengan kegiatan mahasiswa disebut dengan KKN murni, kita KKN-nya KKN mini ya, untuk hanya sampai 3 hari. Nah kegiatan ini Pak Haji Damsir akan Kemenak tanggal 16 sampai 19. Insya Allah besok mereka bertolak lagi ke Mad Insan untuk menyusun laporan kegiatan terkait dengan apa yang sudah mereka dapatkan di sini. Jadi kami sampaikan untuk studi kolaborasi kita lakukan di markas komando Dodik Singkawang. Itu jumlah pesertanya 117 orang yang hari ini juga sedang menyelesaikan tugasnya. Ini kelas 11 ini, kelas 2 yang sekarang homestay di Desa Lembang di Kecamatan Sanggaulido, Kabupaten Bengkayang. Dan yang ketiga adalah studi kampus yang sekarang sedang berada di Lembang juga.
di Lembang, Bandung. Jadi tadi saya video call dengan Gus Rizky. Ya, jadi sekarang sudah dapat gelar Gus di sana. Jadi sudah mampir ke ITB, ke UIN Sunan Gunung Jati, dan insya Allah ke UNPAD dan ke Jatinangor serta ke Insan Cendekia Pekalongan, nanti ke Semarang. Ini rutinitas Pak Haji Damsir yang kami lakukan dalam rangka untuk memberikan sesuatu sentuhan yang berbeda kepada siswa MADIC yang nanti akan bisa mengarungi kehidupan di masa akan datang. Nah, hari ini di sini kami mohon dengan hormat nanti kepala kantor untuk memberikan mau'izatul hasanah, wejangan, support, semangat bahwa kami ini harus apa. Jadi tidak salah kita menghadirkan beliau karena beliau ini adalah pakar dalam bidang itu ya. Jadi anak-anak sekalian nanti silakan untuk meresponnya. Kalau ada nanti ada pertanyaan silakan diajukan ya. Diajukan sampai kepada Bapak sudah punya istri berapa, itu boleh ya. Boleh ya Pak Haji ya. Apakah Bapak berniat untuk menambah juga boleh. Pertanyaan seperti itu boleh. Artinya kan keraguan-raguan terhadap seseorang itu harus diperjelas dengan sebuah pertanyaan. Jangan ragu-ragunya pulang sampai ke sana ya. Jadi kita tidak boleh ragu-ragu dalam bertindak dan bersikap, maka hitam tetap hitam, putih tetap putih. Jangan biarkan mereka menjadi abu-abu. Ya, kita masih kalau SMA kan abu-abu. Tidak jelas masalah. Dewasa juga tidak, anak kecil juga sudah lewat gitu. Itu saja mungkin dari saya. Mohon kepada Bapak Kemenang untuk menyampaikan mau'izatul hasanah terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Mungkin kita agak lewat sampai sholat asar ya, lewat ke sana ya. Mungkin 3:30 kita selesaikan, 3:30 ya. Serahkan tuan rumah lah gitu ya. Kan ini kan tuan rumahnya Pak Haji Damsir ya. Jadi begitu, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Dan kita siap untuk mendengarkan petuah-petuah yang disampaikan oleh Bapak Kemenang. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas kata sambutan dari Kepala Madrasah. Selanjutnya acara inti yakni nasihat umum yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang, Pak Kiai Haji Damsir SAG. Dengan hormat dipersilakan. Ternyata Pak Haji Damsir lebih muda dari saya. Laki-laki. Karena kepala madrasahnya orang Sabas, ini tradisi yang tidak boleh ditinggalkan. Dan ini harus dibalas nanti oleh kepala madrasah. Al-aslu bil amri lil wujub, wajib dibalas. Itu dalil usul fikihnya itu. Merah putih warna bendera kita, megah berkibar di seluruh Nusantara. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan kesempatan saya untuk bicara. Sikit jalur. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama tentunya puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita semuanya yakin dan percaya dalam keadaan sehat. Sehat. Bahagia. Insya Allah sukses dunia akhirat. Amin. Jadi kalau dua hal itu saja
sudah sehat dan bahagia, amanlah sudah dunia persilatan. Dunia persilatan. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyapa orang-orang yang saya yakin dan percaya kontribusinya luar biasa. Ya, dalam hal ini sahabat terbaik saya, Bapak Haji Mursidin, Dr. Haji Mursidin. Amin. Saya lihat di Malaysia sudah cukup lama ya, 8 tahun. Sungguh waktu yang tidak sebentar. Apalagi beliau ini dari awal ya merintis, nah, pekerjaan merintis, apalagi sampai nanti akhirnya merawat dan meneruskan. Nah itu luar biasa itu, dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang yang biasa. Pasti itu dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa. Bukankah begitu? Ya. Tapi di saat yang sama, satu orang itu tidak akan mungkin bisa menjadi luar biasa tanpa keterlibatan banyak orang. Artinya siapapun yang terlibat, siapapun yang ada di Malici, dari kepala madrasahnya, guru-gurunya, pembina asramanya, siswa-siswanya, apalagi yang di rumah, orang tua, ya kan? Dengan ridhonya menjadikan kita semuanya di Malici adalah orang-orang yang luar biasa. Sepakat untuk itu? Sepakat. Adik-adik di sini saya tidak percaya kalau tidak karena ridho orang tua, tidak akan ada di sini, tidak akan eksis, dan tidak akan lantang suara. Kelantangan itu karena ada orang tua di sana. Dan yang saya hormati juga abang kita, saya jadi lupa saya ini orang yang sudah sangat saya kenal, jadi tapi sudah lama teguh. Bang Prima, nah ini Bang Prima, saya kok ingat orang tuanya karena orang tuanya sahabat saya, Pak Maftu. Pak Maftu itu kebetulan tinggal sekampung dengan saya di Lidung. Nah ini anak, ini juga orang-orang luar biasa yang begitu masih sangat muda, dan soal kontribusinya Bung Kayang sepertinya cerah ini ke depannya. Baik, dan rekan-rekan tentunya dari Malici ya, dari Dewan Guru, Dewan Pembina. Berarti saya kenal juga di belakang itu. Mantan pegawai Bung Kayang. Satu hari. Terima kasih sudah mengabdi di Bung Kayang satu hari itu. Kemudian pembina asrama ya, Gus apa tadi? Gus Edi. Gus sebelahnya Gus Ardi. Tapi hati-hati loh menggunakan gelar Gus ini, sedang menjadi sorotan. Tapi bagi mereka yang sudah siap memakai gelar Gus itu siap saja, harus siap itu. Siap diapakan? Ya, boleh mendaftar ke Kepala Malici. Siapa yang mau mendaftar menjadi Gus? Kebetulan namanya Gusti. Ya, Agus. Kan lahirnya kebetulan di bulan Agustus. Inilah, saya ingat, inilah hebatnya dunia marketing ya. Jadi
ada kaos ditulis di situ, ayah terbaik adalah di bulan Juli. Oh, ayah terbaik lahir di bulan Agustus. Akhirnya dari Januari sampai Desember ayah terbaik semuanya. Tapi itulah dunia marketing. Jadi akhirnya beli juga kita kan bangga pakai kaos. Begitu di bulan Agustus dia pakai. Oh, berarti bapak itu lahir di bulan Agustus. Tertulis ayah terbaik bulan Agustus. Ya, kan keren. Pak Kepala lahir bulan apa? Oktober. Nah, lewat ya? Iya, 2025 belum lewat. Nah, nanti beli kaosnya. Siapa tahu nanti Manice memproduksi kaos ayah terbaik, ya, ibu terbaik, dan seterusnya. Boleh itu. Siapa tahu pas ulang tahun ayahnya, ya kan? Mau kasih kado spesial, ya boleh. Malah itu malah bagus. Dan tentunya adik-adik semua, saya panggil adik saja ya. Jarak kita terlalu jauh untuk mengatakan kami ini tidak muda lagi. Kami mungkin sepakat ya Bang Muslimin, kita tidak pakai abang kalau dia dengan abang. Untuk tidak mengatakan atau membahasakan tua. Kayaknya bahasa tua ini tidak enak juga ya. Kalau ditulis tua, lebih baik kita ganti bahasanya tidak muda lagi. Kan lebih pas gitu ya. Masih ada kata muda ya. Tidak muda lagi, meskipun kenyataannya Tidak muda lagi. tidak muda lagi. Saya cerita dulu sebentar ya. Bang Musidin terlalu banyak, saya pakai bang saja, karena kami sudah biasa menggunakan bahasa itu. Kalau saya panggil Gus nanti takut viral nanti. Gus Mursidin, Gus Mur, panggilan Gus Mur, Gus Mur, Gus Mur, Gus Din. Nanti ingat kalau Gus Din ingat yang satunya. Samsudin. Bang Musidin, kepala Manice ini, saya lihat tadi terlalu banyak melebihkan cerita. Dalam bahasa Indonesia apa? Bahasa hiperbola ya? Ya, sekarang terlalu melebih-lebihkan. Gunakan bahasa yang sederhana saja Bang Musidin. Jadi kalau pujiannya tadi terlalu menurut saya. Sebenarnya yang berhak untuk mendapatkan pujian itu justru Bang Musidin. Itu ada alasan argumentasinya. Bang Musidin itu menjadi kepala ya, kepala Man-IC. Ini kan Man-IC ini kan sekolah unggulan. Satu-satunya di Kalimantan Barat. Betul kan? Di Bengkayang tidak ada. Terus se-Indonesia berapa? 14. Berapa? 25 se-Indonesia. Satu-satunya di Kalimantan Barat ada di Indonesia ini ada di Sambas. Kepala Man-IC ini Mursidin. Sudah 8 tahun menjadi kepala Man-IC. 8 tahun. Saya yang dipuji-pujinya tadi jauh dibanding dia. Saya diangkat menjadi kepala kantor 14 Maret 2022. Coba dihitung baru berapa tahun? 2. Terus dibandingkan dengan Pak Mursidin, jauh dong. Jauh. Menang Pak Mursidin, berarti dia yang lebih baik. Nah, apalagi ya? Kemudian yang kedua, argumentasinya.
kepala kantor dan agama itu kelasnya hanya sampai provinsi. Jadi kalau koordinasi palinglah rapat dipanggil Pak Kanwil, rapatnya di Kanwil di provinsi. Tapi kalau kepala Manice bahkan sampai ke luar negeri, iya kan? Iya dong. Ya iyalah, masa iya dong. Nah, itu baru dua kan? Yang ketiga, argumentasinya bahwa kepala Manice Sampas lebih baik, lebih hebat dari kepala kantor agama Temengaya. Sebentar lagi dokter. Sudah, ya kan? Sudah selesai. Januari, dokter. Kepala kantor agama Kabupaten Bengkaya, alhamdulillah masih S1. Alhamdulillah. Barangkali 3 argumentasi itu cukuplah. Nanti kalau terlalu banyak argumentasinya, nggak enak. Malah nanti saya yang jadi dokter. Baik. Pak Muhyiddin, hari ini kita gembira saja, Pak. Gurau-gurau saja. Saya pikir ini kan temanya kita ingin sehat dan bahagia dalam konteks membangun spiritualitas, ya, cerdas spiritualitasnya, cerdas emosionalnya, ya kan? Nah, saya ingat ini sebenarnya kalau bicara soal motivasi, saya yakin dan percaya ini kan di Manice-nya orang-orang terbaik yang masuk di situ. Nggak mungkin orang-orang biasa saja bisa masuk dan lolos di Manice. Tes seleksinya luar biasa ya. Artinya pilihan. Anda. Adik-adik semuanya ini adalah orang-orang pilihan. Sepakat untuk itu? Sepakat. Orang-orang pilihan. Tidak mudah menjadi orang pilihan. Karena orang pilihan itu ya orang pilihan. Nah, artinya saya hari ini berhadapan dengan orang-orang pilihan, orang-orang terbaik, orang-orang yang luar biasa. Dan hari ini tidak hanya adik-adik, kepala Manice-nya, dewan guru, pembimbing, semuanya hadir di sini adalah orang-orang pilihan dan orang-orang yang luar biasa. Saya pernah bermimpi, bisa enggak saya sekolah di Manice? Ternyata itu memang betul-betul hanya mimpi. Saya sampai saat ini berpikir, bisa enggak saya ingin sekolah di Manice, tapi ternyata betul-betul memang hanya mimpi. Ya iya, sudah lewat waktu, ya kan? Nah, tapi meskipun secara formal saya tidak belajar dan tidak masuk di Manice, saya belajar dari Manice, dari kepala Manice-nya, dari guru-gurunya, dari adik-adik semuanya. Belajar jarak jauh, pakai rasa, pakai jiwa. Saya mencoba menyatukan jiwa saya dengan orang-orang yang ada di Manice. Mengapa? Biar aura akademiknya, aura spiritualitasnya, aura kecerdasannya, aura pilihan-pilihan itu, orang-orang pilihan itu masuk. Nah, ini pakai ilmu batin mau masukkan juga. Nah, karena saya pakai ilmu formal tidak bisa masuk. Umur dah lewat. Akhirnya pakai ilmu batin. Saya mau coba menangkap apa ya, zauk, rasanya itu. Nah, ada kebanggaan tersendiri ketika saya mencoba menyambungkan rasa itu. Meskipun kami ini tidak pernah menimba ilmu di Manice, tapi saya mencoba menyatukan zauk rasa itu. Biarlah rasa itu menjadi rasa kami juga. Adik-adik punya rasa yang luar biasa, biarlah rasa itu kami juga rasakan. Nah, ini begitu. Baik, sekarang masuk
ke yang intinya. Itu kan cerita-cerita melankolis saja. Saya ingat seorang perkataan ulama. Nggak biasa. Berhenti sebentar ya. Bisa dilanjutkan? Bisa. Tidak usah khawatir, saya tidak akan lama. Karena saya menyaksikan dari mata batin. Sudah ada yang redup-redup matanya. Saya hari ini tadi ada kegiatan di kantor, evaluasi kinerja penyuluh agama. Itu dilaksanakan se-Indonesia. Jumlah penyuluh non PNS itu dan PNS itu ada 52.000 di Indonesia. Cuma nanti mereka akan diseleksi dari hasil evaluasi kinerja ini hanya menjadi 30.000. Artinya 20 lebih penyuluh itu akan diberhentikan seandainya nilainya tidak layak. Nah, ini mengerikan juga ini. Ini di Indonesia. Nah, baru selesai tadi siang. Habis sholat zuhur lanjut dengan rapat ormas. Ya, kita bahas sedikit-sedikit lah. Untuk apa kita di Bengkayang ini, ya kan? Dengan rekan-rekan ormas keagamaan, ormas Islam, untuk menyatukan langkah dan gerak, komitmen bersama untuk Bengkayang. Meskipun saya lihat dari ormas itu sesungguhnya tidak juga asli orang Bengkayang, tapi kita ingin membangun komitmen dimanapun kita berada, ya, dimanapun kita berada. Ketika di situ disitulah kita berkhidmat dan mengabdi. Di saat kita di Bengkayang diberikan amanah, ya, terlepas dari persoalan dari mana asal usulnya, di situ kita mengabdi, disitulah kita eksis. Bang Prima kalau lihat aslinya, mungkin akhirnya di Bengkayang, Jawa, di Jawa. Tapi khidmat dan pengabdiannya untuk Kabupaten Bengkayang. Begitu juga adik-adik, dimanapun nanti berada. Karena itu komitmen. Kalau tidak gitu, tidak bisa kita. Bang Gus Rizky, Gus Edi, dari Sopeng, ya, tahu nggak Sopeng di mana? Gus Edi belum kenalan, Hah? Udah, kok ada yang belum bilang tahu? Yang jawab 3 orang, berarti ada kenalan khusus. Sekalian lah kita roasting sedikit-sedikit ya, tipis-tipis saja roastingnya, nggak usah banyak-banyak. Baik. Saya ingat satu orang guru pernah menyampaikan beberapa hal penting kepada kami. Namanya kita santri, begitu Bu Guru menyampaikan sami'na wa ata'na. Apa pesan beliau? Ini bisa kita aplikasikan untuk kehidupan kita, dimanapun kita berada, di sekolah, ya, apalagi di kehidupan nyata kita. Tadi kan adik-adik sudah homestay ya, melakukan kegiatan nyata di masyarakat, ya kan? Nah, kata kiai, kata guru itu kepada saya, untuk mengarungi kehidupan ini, mengarungi kehidupan spiritual, mengarungi kehidupan akademik secara luas lah, katakan seperti itu, maka dibutuhkan 4 hal. 4 hal. Yang pertama pasti niat. Niat ini sama dengan visi, ya. Niat ini sama dengan visi, katakanlah begitu. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Innamal wa innama
Teruskan. Di bait terakhir itu cocok untuk Pak Kepala Madrasah. Ya, tadi disuruh nanya profil, kurikulum kita, boleh ditanyakan kan? Nah, khusus yang bait terakhir itu awim muradin yungkiruha kaji dulu tidak mahadir. Nah, itu khusus untuk Pak Kepala Madrasah. Kok kaget? Enggak ya? Enggak, ya. Biasa aja kan? Itu kan di dalam apa ya, 40 hadis ya, dalam kitab Arba'in Nawawi kan. Nah, kalau dari usul fiknya al-umuru bi maqasidiha. Setiap urusan itu tergantung maksud dan tujuannya. Maka adik-adik berada di sini di kegiatan home stay ini pasti ada maksud dan tujuannya kan? Kepala Man tadi sudah menyampaikan agar adik-adik semuanya ini bisa berinteraksi, ya, melakukan hubungan, ya, interaksi sosial lah di masyarakat. Tidak berada di menara gading, begitu kita di Manice kan kita interaksi sesama kita, bergelut dengan ilmu pengetahuan, bergelut dengan buku dan seterusnya. Tapi di masyarakat kita berhadapan langsung dengan masalah yang terjadi di masyarakat. Mudah-mudahan kita menjadi problem solving, ya kan? Bukan penambah masalah. Menjadi apa? Pemecah masalah. Harapan kita semuanya, adik-adik yang melakukan kegiatan ini, Manice yang sudah menggagas kegiatan ini, mudah-mudahan apalagi diadakan di Bengkayang, ini sebuah anugerah. Terima kasih para Manice. Ini anugerah ini untuk Bengkayang. Jadi artinya apa yang saya sambungkan zauknya, rasanya dengan Manice hari ini terbukti tereksekusi di Desa Lempang, Kecamatan Sanggaulidu. Adik-adik berinteraksi dengan masyarakat di Desa Lempang ini. Mudah-mudahan warna-warna interaksi yang ada dapatkan di lapangan menambah pengetahuan, menambah manfaat. Kan begitu ya? Apalagi ini nanti dibuat laporannya. Ini kan bahasa lainnya rehlah ya. Nah, ini bahasa kaderisasi sebenarnya. Adik-adik sebenarnya dikaderisasi nih hari ini. Iya kan? Jadi biasanya habis menerima teori, ya kan? Langsung praktek rehlah, berinteraksi dengan masyarakat, menemukan masalah, kemudian pemecahan masalah, pemetaan. Wah, pemetaan katanya. Memetakan antara kawan dan lawan. Ya? Ngeri ini kalau memetakan antara lawan dan kawan. Nah, intinya di sini ada niat yang kuat, visi yang kuat. Ada yang masuk Manice pasti punya niat, ya kan? Apa niatnya? Sekedar dengar saran orang tua. Saya ingin kita interaksi hari ini. Saya ingin jawaban. Ada yang mau menjawab? Ingin sukses. Yang lain? Suasana baru. Oh gitu. Pantas kepala Manice selalu baru dan awet muda. Karena dikelilingi oleh semangat orang-orang yang ingin suasana baru. Ya kan? Yang lain? Dari Hah? Disuruh mama. Taat pada orang tua. Keren itu.
Saya bilang tidak keren, disuruh mama itu keren loh. Samina. Itu berbakti kepada kedua orang tua itu. Di masuk Manice karena siapa? Karena mama. Wah, keren itu. Yang lain dari adik-adik kita yang berperan. Mik. Bebas. Hari ini kan kita santai, gembira kita hari ini. Bebas. Tujuan Anda masuk Manice, niat awalnya, visinya, innamal a'malu binniyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya alasan saya masuk Manice itu yang awalnya itu bingung. Karena awalnya kan gimana gitu, mau masuk semansa atau masuk pesantren biasa, sehingga terpilihlah Manice. Sudah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih keren lagi ini. Lebih keren ini. Ini filosof ya. Iya. Seorang filosof itu menemukan pengetahuan dari kebingungan. Masih ada yang bingung yang lain? Atau cuma satu-satunya? Silakan. Hari ini kita gembira. Tidak ada yang bersedih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alasan saya mau masuk Manice itu kan saya tahunya tuh Manice itu kan tertua di Kalbar kan. Sehingga tuh saya pengen mendapatkan pendidikan terbaik untuk saya. Makin baik, makin bagus sekolahnya, makin saya pintar, makin sukses. Ya, suka saya. Percaya diri. Ada yang lain? Boleh, silakan. Siapa tahu di belakang. Silakan. Oh, tadi kurang lengkap ya. Salam, sebutkan nama, asal dari mana. Sekalian perkenalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, asal dari Kabupaten Sambas, Kecamatan Sambas. Jadi alasan saya milih Manice itu untuk pengalaman baru. Sayanya dari SMP yang reguler. Jadi waktu masuk teman kan langsung berasrama. Dia pengalaman baru tuh didapat di Manice. Tujuannya ya mencari pengalaman, mencari cara-cara hidup di masyarakat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih, cara-cara hidup. Artinya sebenarnya cara menghidupkan ya. Ya bisa saja nanti di Manice ada juga belajar berkebun ya. Nanam cabai gitu ya.
Hah? Bersawah, ya itu kan apa ya, untuk menghidupkan ya. Masih ada yang lain? Kalau memang masih ada silakan. Nanti kita perkuat visi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Raisya Leda dari Pontianak. Jadi alasan saya masuk ke Manice itu ingin jadi yang terbaik di sekolah yang terbaik. Ini jadi terbaik. Iya. Ada nggak yang dari Sanggol itu? Nah, boleh. Katanya kemarin dapat umroh ya? Boleh. Yang dari Sanggol itu. Sebutkan nama bapak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Susa Pramwana. Saya tinggal di Mungkaya. Kabupaten Mungkaya. Itu Mungkaya. Bapaknya di depan. Jadi alasan saya mendaftar atau sekolah di Manice 19 karena disarankan oleh orang tua dan kebetulan memang bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir cukup ya, mewakili ya. Ada yang disarankan orang tua, juga sabina, watona, berbakti pada orang tua. Ada yang mendapatkan informasi, karena memang mungkin waktu di sekolah yang mungkin bukan berlatar belakang pesantren, tidak pernah mondok, tidak pernah di asrama, ya ingin mendapatkan pengalaman baru, ya, atau wajah-wajah baru. Ada yang ingin belajar hidup, menghidupkan, dan bahkan ada yang lahir dari kebingungan. Saya pikir ini yang menguatkan visi kita, keragaman dari visi ini akhirnya mengental, mengkristal, menguat menjadi sebuah visi besar. Anda hadir di sini, berkumpul di sini, visi itulah kalau sama tidak asik. Yang membuat Manice asik karena visi Anda masuk di sini menjadi orang-orang terbaik, menjadi pelajar yang luar biasa karena visi dan niat Anda yang beragam itu. Kalau disamakan nanti gimana ya? Ya enak ya. Kan misalnya saya dengan Pak Muslimin takaran gulanya beda. Kok disamakan? Saya suka yang tidak terlalu manis atau Pak Muslimin ini yang manis? Jadi begitu kita minum kopi dengan takaran yang itu tidak asik, ya kan? Nah, berbeda itu asik. Nah, sepakat. Nah, saya ingin adik-adik silakan dengan niat dan konsistensi visi dan niatnya itu silakan. Tapi akhirnya adik-adik nanti tetap pada komitmen. Begitu adik-adik belajar ini dengan niat yang beragam, yang luar biasa itu, maka niatkanlah nanti menjadi orang yang banyak memberikan manfaat, banyak menebar manfaat dimanapun adik-adik berada. Sepakat? Sepakat. Lebih utamakan adab. Budi pekerti, ya kan? Sopan santun. Karena itu yang membuat Anda, adik-adik semuanya luar biasa. Apalah artinya nanti pulang ke rumah menjadi orang hebat, pintar, nilai tidak pernah dapat 7, 10 terus, tapi begitu di rumah kasar dengan adiknya, tidak hormat dengan orang tua, ya, ketemu kawan, judes, cuek, kok cuek?
cuek. Jadi tidak peduli dengan lingkungannya. Sampai ada semboyan EGP. Emang gua pikirin. Itu kalimat yang tidak mengandung nilai positif ketika berhadapan dengan lingkungan di mana kita berada, dengan masyarakat di mana kita tinggal. Artinya kepedulian, adab, sopan santun, nah itu yang kita inginkan. Begitu adik-adik dengan beragam niat yang luar biasa tadi, maka tujuan akhirnya bagaimana adik-adik ini bermanfaat nanti. Sepakat itu? Oke, itu poin pertama. Kalau sudah begitu, lanjut. Yang kedua, Pak Kiai itu memberikan satu poin penting. Jika sudah niat itu kita tancapkan betul dalam kita melangkah, mengarungi kehidupan ini, mengarungi perjuangan kita menuju ilmu, maka harus punya nyali. Nyali. Apa itu nyali? Keberanian. Brave. Bahasa Arab apa dah? Syajah. Keberanian. Nyali. Pak Mursyidin, sekali lagi saya harus ngerostek Pak Mursyidin. Kalau tidak punya nyali, tidak jadi kepala Manice. Justru karena dia punya nyali, bisa jadi kepala Manice. Iya kan? Iya. Cuma dia tidak punya nyali di lain hal. Untuk urusan itu harus punya nyali, Bang. Bahkan ya, kalau tidak punya nyali tidak bisa. Ya kalau hanya keluar-keluar di media ngomong-ngobrol saja kan, tapi ternyata begitu diminta tidak berani nambah. Padahal peluang besar ya, besar peluang kan, tapi tidak punya nyali. Nah, jadi kata Pak Kiai, mengarungi kehidupan harus punya nyali. Ya, tapi nyali harus dikuatkan dengan niat awal tadi, niat yang positif tadi, niat yang luar biasa tadi, ingin menjadi orang yang bermanfaat. Nah, tapi harus punya nyali. Adik-adik ini dari Sanggau, dari Kapasulu, ada Kapasulu? Dari mana yang paling jauh? Melawi, Ketapang, Cinta. Jauh kan? Sampai hilang Sintang itu dekat. Kalau tidak punya nyali, tidak datang ke Manice itu. Hah? Kuwait? Kuwait itu negara mana? Oh gitu? Iya. Dari Kuwait? Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Berarti Anda punya nyali datang ke Indonesia ini. Punya nyali datang ke Sambas. Kalau nggak punya nyali, parah urusannya. Jadi saya yakin percaya adik-adik yang ada di depan ini, baik putri maupun punya nyali. Nah, cuma nyali harus dijaga betul, dibarengi dengan niat yang positif, ingin menebar manfaat, berbakti pada orang tua dan seterusnya. Nyali. Tidak mungkin sebuah perjuangan bisa dilakukan kalau tidak punya nyali. Camkan itu. Kalau penakut tidak bisa. Tidak bisa kalau penakut. Mun penakut, nah bahasa sama sih tuan. Mun penakut, tapi yang dari Kuwait mun penakut. Mun penakut. Mun orang penakut ya. Nah, kan WC dulu zaman kemarin WC di luar di tanah, bukan di dalam rumah. Sekarang oke aman, WC di dalam rumah. Atau Manice, WC-nya jauh enggak dari asrama? Jauh enggak, aman ya. Kalau jauh, pakai banyak hutan belantara gitu kan, awal-awal pasti enggak punya nyali kan, mau kencing ngajak kawan, dan sebagainya. Apalagi misalnya Manice-nya dekat kuburan.
Untungnya manusianya tidak dekat kuburan. Kalau masih takut dengan bahasa-bahasa seperti itu, nggak enak, ya kan? Tapi dulu ya, Presiden ya, wajar dulu kita mau ke sekolah harus melewati pohon beringin, pohon kayu are. Sekarang nggak ada lagi, pohon kayu are dah kena tabang, beringin dah kena tabang, katanya dulu berantu, sudah nggak ada lagi. Nah, jadi tidak ada alasan untuk takut. Pak Presiden itu cuma punya nyali dulu. Pagi sekolah melewati kuburan. Gaya ban bocor, hantam aja. Sampai kan sekolah dulu, malam-malam, sore balik, begitu melewati kuburan, ban kereta bocor, hantam saja. Saking takutnya. Dulu kuburan memang menakutkan. Ya kan? Batang kayu are, pohon-pohon besar masih ada. Sekarang nggak ada lagi. Malah dibikin tempat ngobrol ya. Nah, itu contoh saja. Artinya sebenarnya ketakutan kita nggak usah dengan mitos-mitos seperti itu. Nah, yang harus adik-adik takuti kalau nyali itu mitos penakut, tidak berani mencoba, tidak berani berjuang, tidak berani jujur, ya itu masalah. Makanya mengucapkan kebenaran ini pahit ya, pahit itu kebenaran. Kalau kita ini melaksana ya Presiden ya, kalau di dunia ini ya siap-siap saja. Tapi kalau kawan-kawan yang masih punya idealisme, ini Presiden ini kan dulu seorang aktivis. Idealisme sebagai mahasiswa itu sampai saat ini masih terasa. Nah, adik-adik dengan nyali itu pasti idealismenya nanti ke bawah sampai rumah tangga, jauh sekali, masih jauh. Nanti kuliah nanti kan saya yakin tidak semuanya misalnya di Kalbar, di Pontianak, bisa di mana, bisa saja sampai ke luar negeri. Amin. Kan sudah ada yang keluar negeri ya? Sudah. Nah, ikuti jejak yang baik itu. Siapa tahu nanti kita ingin dengar dari Manici ada yang di McGill, McGill itu mana ya? Di Kanada, kemudian di Oxford misalnya kan, Al Azhar, ya kan? Sudah ada di Al Azhar kan? Atau di Turki, ya kan? Nah, siapa tahu nanti adik-adik semuanya ini bisa ke sana dan ikuti jejak itu, dan itu dibutuhkan nyali. Sepakat? Saya ingin adik-adik semuanya punya nyali dalam perjuangan ini, dalam pertarungan ini, dalam memperjuangkan cita-citanya. Tidak mungkin orang sukses itu kalau dia tidak punya nyali. Yang ketiga, lanjut ya. Yang ketiga, Pak Kiai itu ingatkan kami. Yang ketiga, kalau sudah lihat nyali sudah dimiliki, maka semuanya harus direncanakan secara matang. Tidak ada sebuah eksekusi ya, sebuah pekerjaan, sebuah perjuangan kalau tidak kita rencanakan dengan baik akan sukses. Harus direncanakan dengan matang, dengan baik. Ada planning, ada rencana. Ada yang punya planning? Punya rencana? Apa? Rencananya apa? Saya ingin sukses itu apa rencananya? Bagaimana caranya? Rajin belajar, rajin mengaji, rajin ibadah. Itu bagian planning ya? Bagian planning itu. Atau ada oret-oret, ya kan? Ada coret-coretan di buku diari. Saya ingin kuliah di Al Azhar. Rencana saya satu, apa? Kan masuk di Al Azhar ada syarat ya? Berapa juz hafalannya? 10 juz. Berapa Pak? 3 juz. Nah, saya ingin menghafal Al-Quran, target misalnya
3 juz. Misal, ini target minimal. Saya ingin lulus nanti ketika saya ingin seleksi di Al-Azhar, di Universitas Al-Azhar Mesir. Itu kan rencana, ya kan? Matang, karena memang yang ditujunya Al-Azhar. Al-Azhar mempersyaratkan 3 juz, maka rencananya harus hafal minimal 3 juz. Nah itu rencana matang kita persiapkan. Terus mana lagi? Saya ingin masuk kuliah di Australia, berarti harus mantap bahasa Inggrisnya, TOEFL-nya harus tinggi, berarti bahasa Inggrisnya harus mantap. Nah, dia belajar bahasa Inggris, ya kan? TOEFL-nya, TOEFL, terserah. Nah itu bagian dari rencana. Kemudian kemana lagi? Pengen lulus di OGM misalnya. Di OGM mempersyaratkan misalnya, kan ya namanya kebanyakan kalau di jurusan yang eksak, artinya pengetahuan eksaknya harus baik. Maka rencana matangnya saya harus hebat di ilmu eksaknya, matematikanya harus tinggi. Itu rencana kan? Nah, itu rencana. Matangkan rencana itu. Mulai di kelas 11 ini. Kelas 11 kan semuanya? Nah, itu namanya rencana. Ya kan? Ya. Jadi sudah ada oret-oretan yang fokus kita lakukan. Itu yang dinamakan rencana matang. Kalau tadi yang beribadah yang baik, mengaji, itu bagian dari rutinitas. Tapi yang namanya rencana, yang berkaitan dengan yang ingin kita targetkan nanti ke depan, apa? Ingin masuk Universitas Al-Azhar Mesir. Syaratnya apa di Al-Azhar Mesir? Nah itu yang dipersiapkan. Itu namanya rencana yang matang. Nah kita berbicara akademik lah. Kalau soal mengarungi kehidupan nanti lagi rencana. Kan begitu. Atau ingin kuliah di Kuwait misalnya. Ya kan? Habis sekolah di Malaysia, kuliah di Kuwait. Menjadi ahli perminyakan. Ya kan? Di Kuwait kan banyak minyak. Ya. Saya yakin dan percaya rencana yang mungkin berawal dari niat yang bingung, berawal dari kebingungan, nanti akan terkondisikan, nanti terstruktur, terukur ya. Begitu kita sudah di Manici kan dilatih nih, di homestay ini dilatih kita berinteraksi, nanti di sekolah dilatih, banyak sekali. Saya lihat pembina asrama ini kan orang-orang hebat yang bisa membimbing, melatih adik-adik semuanya, mempersiapkan adik-adik semuanya. Yang penting adik-adik jika tidak paham, jika tidak tahu, bertanya. Dan harus rasa ingin tahunya, apa itu? Kuriositasnya, rasa ingin tahunya itu harus lebih banyak. Jangan tidak mau tahu, harus banyak ingin tahunya, rasa ingin tahunya, rasa penasarannya. Saya ingat dulu dengan Bang Musin, kita satu alumni ya Bang Musin ya. Masih ingat kan kita satu alumni? Ya. Sama-sama dulu di Usuluddin Singkawang. Ya. Dulu namanya kita dari sekolah yang tidak terlalu gimana ya. Begitu masuk di Usuluddin, rasanya kita ini sangat ketinggalan dari kawan-kawan. Saya lihat ini ada yang pintar bahasa Arab, ada yang pintar bahasa Inggris. Gimana rasanya? Ya kan? Kita sekolah dari kampung, begitu ke kota, kan Singkawang kota. Rasanya gimana melihat kawan yang kelas 1 itu nilai bahasa Inggrisnya 9, 10, yang kita 5, 6. Wah ini rasa ingin tahunya gimana kawan itu bisa seperti itu, akhirnya bertanya, belajar. Ternyata Bang Mursidin ya,
dan juga kalah. Ya? Maju, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang mustahil selama kita masih hidup. Selama masih hidup, tidak ada yang mustahil. Sepakat dengan kalimat itu? Sepakat. Maka jangan pernah ada kata tidak bisa. Karena selama kita masih hidup, tidak ada yang mustahil. Mustahil. Sepakat? Nah, jadi harus direncanakan dengan matang ya. Matang betul. Poin-poinnya harus sudah dibuat. Kalau tidak bisa ditulis, tulis saja di sini. Kalau memang boleh. Di mana sih tidak boleh coret-coret ya? Boleh. Hah? Tidak boleh? Tidak boleh? Tidak boleh. Padahal dia suka coret-coret dulu. Nah, akhirnya jadi kepala manici. Karena dulu banyak coretan-coretan itu. Dari sekian banyak coretan itu ada di situ. Target sukses, dan itu direncanakan dengan matang. Kalau tidak direncanakan, tidak mungkin kita bisa sukses. Harus direncanakan. Yang selanjutnya, kalau sudah direncanakan dengan matang, maka eksekusi. Eksekusi. Do it. Lakukan. Laksanakan. Untuk apalah rencana? Hanya tinggal rencana. Kalau tidak dilakukan, cara nak jadi orang kaya bisa, cara nak jadi Pak Mursidin, jadi kepala manici, cara nak jadi Pak Ustadz, tapi hanya duduk diam saja, tidak punya rencana, tidak punya nyali, tidak punya niat, bisa jadi? Bisa nggak? Tidak bisa. Nah, tapi harus dilakukan, do it, dilaksanakan. Nah, bagaimana melaksanakannya? Tentunya kita mengeksekusi poin-poin yang sudah kita rencanakan tadi. Pasti berhasil, insya Allah. Menjaga, kan itu rumusnya. Itu kan rumusnya? Ya. Pasti. Nah, nanti eksekusinya itu yang menentukan. Sama-sama lulusan Man-IC. Ini sama-sama lulusan Man-IC. Jadi karena nanti di lapangan, nanti di kehidupan, apakah sama? Ya. Sama-sama pegawai Kementerian Agama, sama-sama ustadz, tapi begitu di lapangan, apakah sama nanti eksistensinya? Berbeda. Apalagi sama-sama Gus misalnya. Sekarang lagi banyak orang mau ingin jadi Gus biar viral. Jadi kalau ingin viral jadi Gus. Mau viral jadi Gus. Nah, tidak usah lah. Jadi boleh viral, tapi kalau ingin viral jadi orang yang positif, ya kan? Itu pepatah orang Sambas. Ini tidak semua Sambas kan? Tapi saya ingin dulu orang tua ngajarin, mengajarkan. Sekali kita, mohon maaf ya, ini saya harus bicara agak sedikit vulgar. Sekali kita, kata ayah, berak di tengah jalan, maaf bahasa itu saya keluarkan, seumur hidup kurang ingatkannya. Bisa dimaknai kalimat itu? Nah, sekali kita berbuat yang tidak positif, seumur hidup kurang ingatkannya. Ialah sampai muncul adanya gara-gara nila setetes rusak susu sebelah. Begitu kan? Ini pelajaran bahasa Indonesia. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelah. Artinya begitu ada tindakan-tindakan kita dari mulut kita yang kasar, dari sikap kita yang hongak, sombong, maka orang pasti akan mengingatnya seumur hidup. Bahkan mungkin kebaikannya yang 1000 bisa terhapus itu jejaknya kan, gara-gara sikap, gara-gara perbuatan yang tidak baik. Saran saya adik-adik dan kita semuanya,
jadi orang yang tetap membanggakan, tetap tawadu, rendah hati, tidak boleh sombong dan suka menabung. Ya kan? Rendah hati, tidak sombong dan suka menabung. Nah, saya ingin Iman IC ini lahir orang-orang yang boleh dikatakan punya ilmu pengetahuan yang sangat baik, karena memang dunia akademiknya betul-betul diseleksi, ya kan? Artinya orang-orang ini orang pilihan, orang-orang pintar, orang-orang baik, maka outputnya nanti juga seperti itu. Adik-adik Iman IC, begitu keluar Iman IC adalah orang-orang yang tetap luar biasa, tetap membanggakan, rendah hati, tidak sombong, tidak pongah, mentang-mentang sekolah dari terbaik, sombong, membusukkan dada. Tidak boleh ya? Sepakat ya? Saya ingin adik-adik ini begitu keluar nanti di ruangan ini dan seterusnya sampai tamat dari Iman IC adalah orang-orang yang rendah hati, yang senang kalau ketemu ini, senyumnya sulit melupakan. Saya ingat ini ya, ada bahasa Balawa ini dari Pak Muin Ahmad, guru kita juga dulu di Singkawang. Apa ya? Harus lupa ini. Jangan nunggu ingat lah. Nanti habis waktunya kalau ingatnya. Biasanya bahasa-bahasa ini kalau lagi galau muncul ya. Di bahasa Balawa aja. Ana syaribu ansin ala liqa'iki li'annaki awwalu man tasbutu bi qalbi idza nazarti taraqraqa qalbi. Silakan terjemahkan. Ternyata Pak Mursyid sangat ingat bahasa Balawa itu. Makanya dia sukses hari ini gara-gara bahasa Balawa itu. Ana syadidu ansin ala liqa'iki li'annaki awwal man tasbutu bi qalbi idza nazarti taraqraqa qalbi. Ini biasanya kalau orang lagi galau boleh. Kata-kata benar. Itu kata kuncinya itu. Tapi intinya adalah pesona kita, ya, hadirnya kita, warna yang kita berikan, orang melihat kita ini orang asik, menggembirakan, menyenangkan. Jadi begitu kita melihat orang itu, pesonanya bergetar hati kita, taraqraqa qalbi. Saking pesonanya dia. Kenapa? Ada nilai, ada rasa, ada semangat, ada motivasi yang lahir dari orang itu. Nah, makanya kita belajar ini tidak mesti kita berhadapan langsung. Bisa saja kita melihat, membaca. Apalagi orang yang senang membaca buku autobiografi orang-orang hebat, tokoh-tokoh hebat. Silakan. Kita ingat barangkali ulama kita, ulama besar kita, Profesor Hamka, ya kan? Presiden pertama kita, Agus Salim, itu kan orang-orang hebat itu. Ya kan? Orang-orang hebat. Banyak lagi tokoh-tokoh besar Indonesia. Hostokro Aminoto. Siapa Hostokro Aminoto? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hah? Hostokro Aminoto siapa? Tetangga saya, Pak. Itu tokoh besar, pahlawan nasional. Guru Soekarno, Guru Kartosuwiryo, Guru Semaun. Ada 3 orang itu melahirkan 3 ideologi. Kartosuwiryo mendirikan NII, Negara Islam Indonesia. Semaun komunis, Soekarno nasionalis. Bayangkan, satu tokoh besar bisa melahirkan orang-orang hebat itu dengan aliran pemikiran yang berbeda. Hostokro Aminoto itulah yang mendirikan salah satu organisasi besar di Indonesia yang mungkin di awal-awal kemerdekaan, SI, Serikat Islam, ketika melawan gempuran dari pihak
luar, Belanda khususnya, ya, ingin membagikan ekonomi orang-orang pribumi ketika melawan penjajah Belanda. Saya pikir itu, saya yakin dan percaya adik-adik semuanya, mohon maaf, saya hari ini tidak dalam kapasitas menjadi guru atau menggurui, sekedar berbagi cerita. Mudah-mudahan cerita yang mungkin tidak terlalu asik bisa sama-sama mengingat kita semua. Yang pertama, kalau kita ingin sukses, satu, kuatkan visi niat. Yang kedua, nyali yang besar. Yang ketiga, rencanakan betul, ya, semuanya itu, matangkan rencana itu. Yang keempat, eksekusi. Karena semuanya tidak akan bisa sukses kalau semuanya hanya rencana. Harus dieksekusi, harus dilaksanakan, harus dilakukan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak banyak dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Ikan sepat digulai nyaman. Cakep. Ayam selasih dicari orang. Cakep. Mohon maaflah atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih Pak Kepala Manice yang memberikan ruang untuk ini kepada kami. Terima kasih untuk Dewan Guru. Terima kasih untuk adik-adik semuanya. Terima kasih, terima kasih. Buah duku, buah kedondong. Sampai di sini dulu. Dong. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya pemasangan pengalungan syal kehormatan dari Manisan Cendekia Sambas langsung dipasangkan oleh Kepala Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama cicinnya ya. Wes. 3, 2, 1. Ini mesti satu kelas. Oke. Selanjutnya foto bersama, mohon anak sekalian berdiri. Di samping kiri saya ikhwannya, samping kanan itu akhwatnya. Mohon kesediaan kepada seluruh Dewan Guru, teristimewa kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkayang. Ada yang duduk di bawah itu? Tarik. Sip. Mod. Oke. Pakai 01, 0,5. 3, formal dulu. 3, 2, 1. Ya, formasi IC. Kanan pakai tangan kanan, kiri tangan kiri. 3, 2, 1. Masih sanggoleno. Oke, kita video ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Arsentera. Berkilau pakai permata, bersinar untuk dunia, bersama menggapai surga. Sanggau.
Selanjutnya acara istirahat. Kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.